Perkenalkan, saya Fatima Zahra Ar-Rasyida Asy-Syarif akan memaparkan latar belakang dari penelitian kami. Peternakan sapi perah berperan penting dalam penyediaan susu nasional. Namun, biaya pakan yang mencapai 60-70% dari total produksi menjadi kendala utama bagi peternak. Penyusunan ransum sering dilakukan secara intuitif sehingga tidak efisien dan tidak seimbang. Sementara perbedaan harga serta kandungan nutrisi bahan pakan seperti silase jagung, dedak padi, jagung giling, soybean meal, dan limaston membuat formulasi semakin kompleks. Oleh karena itu, kombinasi pakan dengan biaya minimum sekaligus memenuhi standar nutrisi NRC tahun 2001 sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana menentukan kombinasi bahan pakan sapi perah berbobot 70 kg yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara optimal dengan biaya minimum. Yang kedua yaitu bagaimana model program linier parametrik dapat digunakan untuk memformulasikan ransum pakan secara matematis. Dan yang ketiga yaitu bagaimana perubahan harga bahan pakan atau kebutuhan nutrisi mempengaruhi komposisi ransum optimal dan biaya minimal. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari kami yaitu yang pertama menyusun model program linier parametrik untuk meminimalkan biaya pakan sapi perah berbobot 70 kg. Kedua, menentukan nilai optimal variabel keputusan berupa jumlah bahan pakan yang memberikan biaya minimum. Ketiga, melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan harga bahan pakan dan kebutuhan nutrisi menggunakan pendekatan parametrik. Keempat, yaitu memberikan rekomendasi kombinasi ransum yang efisien dan ekonomis bagi peternak. Kelima, yaitu menyediakan dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan dalam formulasi ransum sehingga biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas nutrisi. Dan tujuan yang terakhir yaitu mendorong penggunaan metode matematis dalam manajemen pakan pada usaha peternakan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yaitu sumber dan jenis data. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Nah, data utama yang kami gunakan itu mengenai harga dan kandungan nutrisi dalam bahan pakan yang diambil dari hasil penelitian Permana et al. 2023. Selain itu, data sekunder dari ATC dan Ellen 2024 kami gunakan untuk keperluan validasi model serta analisis parametrik. Adapun sumber referensi tambahan yang berasal dari NFC 2001 yang berfungsi sebagai pendukung dalam melengkapi informasi nutrisi. Nah, selanjutnya seluruh data kemudian kami sajikan dalam satuan standar untuk memudahkan proses analisis. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 ini memuat dan menyajikan mengenai bahan pakan dan nutrisi pada sapi perah yang berbobot 70 kg. Selanjutnya langkah penelitian. Pada tahap pertama, identifikasi masalah dan pengumpulan data. Tahap kedua, setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan model program linear. Pada tahap ini terdapat 3 komponen utama yang dirumuskan. Yang pertama, variabel atau pengubah keputusan, yang kedua fungsi tujuan, dan yang ketiga fungsi kendala. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian dengan menggunakan metode simplex melalui software QM for Windows yang dapat diakses dengan mendownloadnya melalui Google. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat adalah analisis parametrik terhadap harga, kebutuhan nutrisi, dan kandungan pakan. Langkah yang terakhir adalah interpretasi hasil dan rekomendasi aplikatif. Selanjutnya yaitu formulasi model, yang mana model ini bertujuan untuk meminimalkan total biaya pakan harian dengan tetap memenuhi kebutuhan nutrisi minimum sapi perah berdasarkan standar NRC tahun 2001. Nah, adapun pada variabel keputusan, yang mana variabel keputusan dalam model optimasi ini merepresentasikan jumlah masing-masing bahan pakan yang akan digunakan dalam formulasi ransum harian sapi perah. Nah, jadi variabel ini menjadi pusat dari proses optimasi karena nilainya akan ditentukan oleh model untuk mencapai tujuan minimasi biaya dengan tetap memenuhi kebutuhan nutrisi. Berdasarkan tabel 1 yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, akan terbentuk variabel keputusan sebagai berikut, yang mana X itu merupakan kilogram DM dari silase jagung, Y
dedak padi, set jagung giling, P yaitu soyban meal, dan Q sebagai limestone. Kemudian dalam fungsi tujuan yang mana di sini kita meminimalkan total biaya pakan harian yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seekor sapi perah. Jadi biayanya ini dihitung berdasarkan harga per kilogram bahan pakan tersebut. Nah, jadi dengan variabel keputusan beserta harga per kilogram bahan pakan akan terbentuk fungsi tujuan yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu minimalkan set sama dengan 2600X ditambah 7800C ditambah 6300C ditambah 12700P ditambah 5000Q. Di mana set di sini merupakan total biaya pakan harian yang tentunya dalam bentuk rupiah. Jadi fungsi ini nanti akan dioptimalkan dengan tetap memperlihatkan kendala-kendala nutrisi minimum dan batas konsumsi maksimum yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Jadi hasil dari optimasi ini akan memberikan kombinasi bahan pakan yang paling ekonomis, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi sapi perah yang sesuai dengan standar NRC tahun 2001. Kemudian adapun fungsi kendala, yang mana fungsi kendala ini dalam model program linear merepresentasikan batasan-batasan nutrisi yang harus dipenuhi oleh formulasi ransum sapi perah. Jadi setiap kendala disusun berdasarkan kebutuhan minimum nutrisi harian sapi perah dan kapasitas konsumsi bahan kering. Jadi kendala-kendala ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya ekonomis, tetapi juga memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas sapi perah. Nah, jadi berdasarkan data kandungan nutrisi dan kebutuhan minimum, sistem kendala dimodelkan menjadi 5 fungsi kendala sebagai berikut. Nah, jadi fungsi kendala yang pertama ini merupakan kendala total konsumsi bahan kering. Kemudian fungsi kendala yang kedua merupakan kendala protein kasar. Kemudian fungsi kendala yang ketiga merupakan kendala energi metabolis. Kemudian fungsi kendala yang keempat merupakan kendala kalsium, dan fungsi kendala kelima itu merupakan kendala fosfor. Yang mana fungsi-fungsi kendala ini akan digunakan bersama dengan fungsi tujuan untuk membentuk sistem optimasi lengkap. Solusi dari model ini nanti akan memberikan kombinasi bahan pakan yang paling efisien secara biaya, sekaligus memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi harian dari sapi perah. Ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil metode simplex menunjukkan bahwa solusi optimal terdiri dari silase jagung, dedak padi, dan limestone dengan total ransum 2,4 kg dengan biaya minimal yaitu Rp12.568.000. Kendala bahan kering, energi, dan protein menjadi kendala aktif, sedangkan kendala yang tidak terikat yaitu fosfor dan kalsium. Selanjutnya adalah analisis parametrik. Pada tabel C parametrik menunjukkan bahwa seluruh perubahan harga 10% kurang lebih 10% pada setiap bahan tidak memengaruhi harga dari fungsi tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan yaitu silase, sodium, dan limestone itu adalah bahan yang kita gunakan untuk meminimalkan fungsi tujuannya, dan bahan yang tidak digunakan adalah dedak padi dan jagung. Ini dia tidak digunakan karena ketika kita digunakan maka Z-nya akan besar, nilai optimalnya akan bertambah. Selanjutnya pada tabel B parametrik, perubahan pada kebutuhan nutrisi menunjukkan bahwa tidak semua kendala mempengaruhi solusi secara sama. DM atau dry matter, kalsium, dan P atau fosfor terbukti tidak sensitif karena perubahannya yang bisa naik 10% atau kurang 10% itu tidak mengubah konsumsi langsung. Sebaliknya, CP atau crude point dan ME atau energi metabolis sangat menentukan. Ketika nilainya naik, modal harus menambah bahan berprotein atau berenergi tinggi sehingga biayanya naik. Dan jika nilainya turun, biaya akan menurun. Artinya, CP dan ME di sini adalah kendala utama yang menggerakkan perubahan solusi, sementara yang lain lebih longgar. Selanjutnya, pada tabel breakpoint, rentang harga di sini menunjukkan bahwa kapan suatu bahan itu akan tetap dipakai atau mulai digantikan. Silase jagung dan soybean meal itu memiliki batas harga yang jelas selama berada dalam rentang itu. Komposisi di sini
atau komposisi langsung di sini akan tetap sama. Dedak dan padi itu tidak termasuk solusi karena masih terlalu mahal dibandingkan batas bawahnya. Dan limestone praktis tidak terpengaruh karena penggunaannya yang sangat sedikit. Hal ini menegaskan bahwa sensitivitas harga terbesar pada selase jagung dan soybean meal, sedangkan bahan lainnya itu relatif tidak kritis. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, penelitian ini menggunakan program linear parametrik untuk menentukan ransum sapi perah 70 kg dengan biaya paling rendah. Hasilnya, ransum optimal terdiri dari silase jagung 1,317 kg, dedak padi 1,153 kg, dan limestone 0,029 kg per hari, dengan total bahan kering 2,47 kg dan biaya Rp12.568. Analisis menunjukkan bahwa batasan bahan kering menjadi faktor paling membatasi, sedangkan kebutuhan energi dan protein sangat sensitif terhadap perubahan. Harga silase jagung dan dedak padi paling mempengaruhi biaya total. Secara keseluruhan, metode ini efektif menentukan ransum murah dan efisien, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan musim produksi dan fluktuasi harga. Adapun silase jagung dan dedak padi direkomendasikan karena paling efisien, sementara harga pakan perlu dipantau rutin agar ransum tetap optimal. Penggunaan program linear juga penting supaya peternak dapat menyusun pakan secara mandiri dan lebih hemat. Kedepannya, penelitian perlu mempertimbangkan faktor produksi, musim, dan ketidakpastian harga. Temuan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ransum dan membantu peternak mengambil keputusan yang lebih tepat.